Dan berbagai strategi dilakukan oleh tim pemenangan Capres-Cawapres untuk meraih simpati publik demi memenangkan Pilpres 2024. Pemanfaatan anak muda sebagai juru bicara menjadi salah satu ujung tombak masing-masing kandidat untuk meyakinkan masyarakat agar memilih paslon Capres-Cawapres yang mereka unggulkan. Genderang kampanye telah ditabuh. Masing-masing kandidat Capres-Cawapres telah memulai kampanye dengan mengumbar janji manis ke berbagai penjuru Nusantara demi menggapai kekuasaan 2024 mendatang. Ketiga paslon menempuh segala cara untuk meraih dukungan dan simpati publik, tak terkecuali menggandeng anak muda sebagai juru bicara, bahkan sebagai juru kampanye yang memiliki tugas berat, yakni meyakinkan publik untuk memilih kandidat yang mereka usung. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Valdo Maldini mengatakan pemilu 2024 ini harus dijalani secara santai dan momen Pilpres harus dijadikan momen bagi anak muda agar tidak salah pilih dan lebih tepat dalam menentukan pilihan pemimpin ke depan. Tapi yang paling penting mungkin yang kita mencoba dari tim Prabowo Gibran adalah tidak saling menyerbu satu sama lain, tidak saling hate comment gitu. Karena kan ya kita pengen pemilunya yang santai, santuy, yang gembira. Ya semua pakai AI juga saya lihat. Tapi kan substansinya nggak perlulah pakai pasukan komen-komen yang... Sementara itu, Wakil Deputi Bidang Milenial dan Gen Z Timnas Anies Mohaimin, Latifah Al-Ansori menegaskan, anak muda adalah generasi muda yang harus selalu hadir bersama-sama dengan pemimpin ke depan dalam bekerja membangun negeri. Suka galau. Kita meyakini bahwa anak-anak muda itu adalah generasi emas, bukan generasi cemas. Nah, disinilah kita hadir terus. Jadi paslon kita ada untuk berinteraksi waktu bertatap muka, dan juga paslon kita itu juga hadir untuk melihat pergerakan anak-anak muda. Kemarin saya ngobrol sendiri dengan Cak Imin, dan Cak Imin bilang, oh saya follow kamu kok, loh berarti Bapak pegang sendiri akunnya. Iya, saya pegang sendiri. Ini adalah contoh-contoh nyata dan real yang dilakukan oleh calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia nomor urut 1 saat ini. Hal serupa juga dinyatakan jubir tim pemenangan Ganjar Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro, yang mengatakan anak muda harus dimanfaatkan sebagai subjek agar terlibat dalam membangun negeri ini. Hal tersebut dinilai penting karena ke depan peran anak muda lah yang sangat terlihat dalam membantu Ganjar Mahfud jika memenangkan Pilpres 2024. Kami punya paradigma bahwa anak muda itu jangan dimanfaatin jadi objek suara saja, tapi harus jadi subjek di situ. Nah, membedakannya bagaimana nih kalau dalam perspektif kami? Perspektifnya pada saat anak muda menjadi subjek, maka pemikirannya mesti diakomodir, mesti didengar. Dia harus ada dialog nih dengan para capres dan cawapresnya. Dia harus bertukar pikiran. Dia boleh memberikan masukan dan lain sebagainya. Nah, semangat itulah yang ditampilkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Maka seringkali datang ke kampus-kampus, sering datang ke tempat di mana anak-anak muda nongkrong dalam rangka untuk menjadikan subjek. Pengamat politik Burhanuddin mengatakan, kampanye pemilu dan Pilpres ini harus benar-benar bisa dimanfaatkan oleh semua tim pemenangan, termasuk anak muda yang menjadi juru bicara. Burhan menegaskan ketiga kandidat harus bisa saling mengontrol diri agar hasil pemilu dan Pilpres bisa benar-benar berkualitas dan saling adu gagasan, bukan justru saling menyerang. Satu kontestasi yang tidak hanya riang gembira, tapi juga legitimate. Jadi siapapun yang menang, yang kalah bisa menerima. Nah, pada titik itu perlu playing field yang rata, dan ketiga calon itu juga harus saling mengingatkan, mengontrol, karena bagaimanapun mereka punya kepentingan mendapatkan pemilu yang legitimate, yang jurdil, sehingga siapapun yang menang, mereka bisa terima dengan lapang dada. Kini sejumlah strategi jitu telah disusun rapi oleh masing-masing tim pemenangan guna mempengaruhi publik dengan mengunggulkan masing-masing kandidat Capres-Cawapres. Tentu untuk satu tujuan, yakni terpilihnya pemimpin negeri yang berkualitas dari hasil pemilu yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan legitimasinya ke seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.